Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku dirinya mendapat cerita dari pendukungnya yang didatangi oleh Intel. Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara demo festival yang digelar pada Sabtu 9 Maret 2024. Dalam hal ini, Ganjar memastikan tim pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud akan terus berjuang, memperjuangkan suara dan membuktikan sejumlah dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Saya juga akan tidak mengkontaminasi kawan-kawan agar dalam pemikirannya jauh nanti bisa lebih jernih, bisa lebih objektif, sehingga kita bisa membongkar cerita-cerita yang selama ini beredar di masyarakat. Tentu sampai dengan hari ini saya masih mencatat dengan sangat baik. Yang pertama terkait dengan proses politik yang kemarin berjalan. Satu demi satu mulai ada cerita-cerita. Orang mengaku bagaimana situasi yang ada di lapangan, seseorang mendapatkan tawaran apa, mendapatkan barang apa, dengan pesan apa, sekarang mulai muncul. Atau baru saja kawan saya setelah bersaksi didatangi oleh Intel dan diceritakan, kamu kegiatannya apa lagi? Sumber danamu dari mana? Begitu. Nah, cerita-cerita semacam ini mungkin yang terkesan menjadi sangat intimidatif begitu. Tapi saya sampaikan pada teman-teman, ceritakan saja apa yang ada. Maka teman-teman, saya menyambut baik diskusi ini, saya minta maaf tidak bisa hadir, tapi ada 3 catatan penting saya. Yang pertama, sampai dengan tanggal 20 ini, kami, terutama tim Ganjar Mahfud tentu, masih bekerja dengan cukup keras, sangat serius begitu, untuk mengumpulkan seluruh data, menyampaikan cerita-cerita, sampai putusan tanggal 20 nanti. Apa yang mau saya ceritakan terkait dengan proses penghitungan, termasuk data-data C1 dan kemudian rekap yang kemudian berganti-ganti ya, dan tentu saja seluruh ahli IT yang sekarang memberikan catatan-catatan kritis. Maka kami masih berjuang sampai dengan tanggal 20 berapa sebenarnya angka real yang ada ya. Masa stuck seperti itu, berapapun suara masuk, dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan. Tapi sebelum pengumuman tentu bahan-bahan atau data ini menjadi penting. Kawan-kawan di Amerika baru saja juga melakukan diskusi dan banyak tokoh di sana sedang bercerita, proses-proses berikutnya akan berjalan. Maka sampai dengan tanggal 20, proses penghitungan yang menggunakan teknologi maupun manual menjadi perhatian kami yang pertama. Yang kedua adalah ketika nanti upaya akan dilakukan, tentu kami menyiapkan bahan-bahan, saksi-saksi untuk kemudian ke MK. Setidaknya apakah hipotesis TSM betul-betul bisa kita uji, betul-betul bisa kita buktikan, dan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta, saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting yang kami kumpulkan. Dan yang terakhir tentu ruang politik yang bisa digunakan oleh DPR dalam hari ini menggunakan hak konstitusinya yang namanya hak angket. Nah, ini dinamikanya pasti akan sangat menarik, dan dari cerita-cerita yang kemarin pada saat pembukaan masa sidang sudah ada interupsi dari beberapa fraksi. Menurut saya ini menjadi dinamika yang cukup bagus, sambil tentu saja dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan-persiapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang, dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi, dan kami sedang